Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardiantin dengan NIM S1 S1220005. Saya dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan stacks, queues, dan juga DEX, yang mana penjelasan ini saya berikan sebagai bentuk dari pemenuhan tugas mata kuliah struktur data yang diberikan oleh dosen saya. Nah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa topik, yaitu terkait dengan stacks, queues, dan juga double-ended queues. Nah, pertama-tama yaitu stacks atau tumpukan. Nah, jadi stacks ini merupakan suatu kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode LIFO atau last in first out, atau bisa dibilang masuk terakhir keluar pertama. Nah, jadi user ini dapat menyisipkan objek ke dalam sebuah stacks kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan. Nah, selanjutnya ada dua operasi yang ditentukan pada stacks atau tumpukan itu, yaitu ada push dan juga ada pop. Nah, push ini merupakan memasukkan informasi ke dalam tumpukan, dan pop ini merupakan mengambil informasi dari tumpukan atau stacks. Nah, sebagai contoh, seperti browser internet yang menyimpan alamat situs yang baru-baru dikunjungi di dalam sebuah stacks. Nah, jadi setiap kali user mengunjungi situs baru, nah alamatnya ini akan dikirim ke dalam stack, dan kemudian browser ini memungkinkan pengguna untuk pop atau kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya dengan menggunakan tombol kembali. Nah, selain itu juga editor teks biasanya itu menyediakan mekanisme undo, yang mana ini untuk membatalkan operasi pengeditan terkini dan juga kembali ke keadaan dokumen sebelumnya. Biasanya pada keyboard bisa kita tekan Ctrl Z. Nah, jadi operasi pembatal ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam suatu stack. Nah, selanjutnya di sini di stack abstract data type atau tipe data abstrak dari stack. Nah, jadi secara formal stack ini adalah tipe data abstrak atau ADT, abstract data type. Sehingga intents S itu mendukung dua metode, yaitu spush dan juga spop. Yang mana spush ini berarti tambahkan elemen E ke bagian atas dari stacks S, dan untuk spop ini merupakan hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Nah, kesalahan terjadi jika tumpukan ini kosong atau stack ini kosong. Nah, selain itu juga kita dapat tentukan metode pengakses. Yang pertama yaitu stop, yang mana stop ini mengembalikan referensi ke elemen teratas dari stack S tanpa menghapusnya. Nah, jadi kesalahan terjadi jika stack ini kosong. Kemudian selanjutnya stack is underscore empty, yang mana ini mengembalikan true jika stack S ini tidak mengandung elemen apapun. Nah, selanjutnya len S. Nah, jadi len S ini mengembalikan jumlah elemen dalam suatu stack S, yang mana dengan Python ini mengimplementasikan dengan metode khusus yaitu len. Nah, selanjutnya berdasarkan konvensi kita dapat berasumsi bahwa stack yang baru dibuat itu adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas stack. Nah, elemen yang ditambahkan ke stack ini dapat memiliki tipe sembarang atau arbitrary type. Nah, baik, selanjutnya dapat kita lihat di sini ada serangkaian operasi stack dan juga pengaruhnya pada stack S yang awalnya kosong. Nah, jadi di sini dapat kita lihat pertama-tama itu kita akan push 5
dan dia akan mengembalikan atau dia akan memberikan region value yang kosong atau tidak ada region value, dan akan menghasilkan stack content 5. Nah selanjutnya itu kita push lagi 3. Nah tetap lagi region value nya kosong, namun stack contentnya akan menjadi 5,3. Nah selanjutnya kita hitung dari S ini, kita hitung panjangnya. Nah jadi len S dia akan mengembalikan atau dia akan memberikan return value 2 dan stack contentnya itu 5,3 juga. Nah selanjutnya untuk operasi spop, nah jadi dia akan memberikan return value 3 dan stack contentnya ini menjadi 5. Seperti yang kita tahu, jadi spop itu tadi atau pop itu untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari suatu stack S. Nah selanjutnya ada juga untuk s.isEmpty. Jadi ini dia akan periksa apakah S ini kosong atau tidak. Nah dikembalikan di sini atau dia menampilkan return value false karena memang dari S ini tidak kosong, dia memiliki konten 5. Nah selanjutnya di sini di spop lagi dia akan memberikan return value 5 dan stack content-nya menjadi kosong. Nah sekarang diperiksa lagi apakah S ini kosong atau tidak, maka dia akan memberikan return value true karena stack content-nya memang kosong. Nah selanjutnya ketika kita spop lagi itu akan error. Kenapa? Karena stack contentnya ini kosong. Seperti yang kita tahu untuk pop itu tadi, ketika stacknya kosong maka akan terjadi error atau terjadi kesalahan. Nah selanjutnya kita hapus lagi 7 dan juga kita hapus lagi 9. Nah sekarang kita gunakan stop, yang mana stop ini untuk mengembalikan referensi ke elemen teratas dari stack S tanpa menghapusnya. Nah di sini dia akan memberikan return value 9 karena dia akan mengembalikan referensi ke elemen teratas. Nah selanjutnya kita push lagi 4 sehingga hasilnya jadi 7,9,4. Nah sekarang kita hitung lagi nih panjang dari S nya nih. Jadi len S kita dapatkan return value 3 sesuai dengan stack contentnya ada 3 di sini. Nah selanjutnya kita spop atau kita hapus elemen teratasnya, yang mana di sini berarti elemen teratasnya adalah 4 dan di sini akan berubah stack contentnya menjadi 7,9. Sekarang selanjutnya kita push lagi 6. Nah dia akan menjadi stack contentnya 7,9,6. Lalu kita push lagi 8, dia akan menjadi 7,9,6,8. Nah selanjutnya kita spop lagi sehingga memberikan region value 8 dan stack contentnya itu menjadi 7,9,6. Nah baik, selanjutnya di sini ada simple array based stack implementation atau implementasi stack berbasis array sederhana. Nah jadi kita akan menggunakan pola desain adaptor atau adapter design pattern untuk membuat suatu stack ADT dengan menggunakan list. Nah jadi pola desain adapter itu berlaku untuk konteks apapun, dimana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Nah sebagai contohnya itu kita akan mengimplementasikan stack dengan menggunakan Python list. Nah jadi kita akan mendefinisikan exception kosong yang lebih sesuai untuk stack kosong daripada index error yang dimunculkan untuk list kosong. Nah selanjutnya di sini dapat kita lihat ada metode stack dan juga realization-nya dengan Python list. Jadi di sini untuk xpush kita bisa menggunakan lappend
Kemudian untuk SPOP bisa menggunakan LPOP. Nah, selanjutnya untuk stop kita bisa gunakan ini L-1. Kemudian selanjutnya untuk S is empty bisa menggunakan len N sama dengan 0, dan untuk len S itu bisa menggunakan len L juga. Nah, baik, selanjutnya ini merupakan contoh penggunaannya. Saya akan coba langsung tuliskan contohnya.
Nah, baik, jadi seperti ini contohnya. Nah, ini merupakan simple array based stock implementation. Nah, di sini kita lihat kita punya dua kelas, yaitu kelas empty dan juga kelas array stack. Yang mana kelas empty ini merupakan subclass dari exception yang didefinisikan untuk memberikan jenis pengecualian khusus ketika operasi ini dilakukan pada stack yang kosong. Nah, selanjutnya di sini ada kelas array stack, yang mana kelas ini tuh mengimplementasikan stack menggunakan list di Python. Nah, selanjutnya kita punya constructor init. Nah, jadi constructor init ini menginisialisasi stack sebagai list kosong. Nah, selanjutnya ada metode len. Jadi metode len ini akan mengembalikan panjang atau jumlah elemen dalam stack. Nah, selanjutnya di sini ada metode isEmpty. Nah, jadi metode isEmpty ini mengembalikan true jika stacknya kosong, dan sebaliknya akan mengembalikan false jika stacknya tidak kosong. Nah, selanjutnya di sini ada metode push. Nah, metode push ini akan menambahkan elemen E ke atas stack. Kemudian selanjutnya ada metode top. Nah, metode top ini akan mengembalikan elemen di atas stack tanpa menghapusnya. Nah, jika stacknya kosong, maka metode ini akan melempar pengecualian empty yang tadi di atas. Nah, selanjutnya ini metode pop. Jadi metode pop ini akan menghapus dan mengembalikan elemen di atas stack. Nah, jika stacknya kosong, metode ini akan melempar pengecualian empty juga, sama seperti top tadi. Nah, selanjutnya yaitu metode str. Jadi metode ini akan mengembalikan representasi string dari stack untuk tujuan debugging atau tampilan. Jadi stack ditampilkan dalam bentuk daftar diikuti dengan tanda seperti ini. Nah, di sini untuk implementasinya dan ini outputnya. Dapat kita lihat di sini kita push atau kita tambahkan elemen 5 dan 3 ke stack. Nah, kemudian di sini kita tampilkan stack length-nya atau panjang stacknya. Jadi panjang stacknya itu 2. Selanjutnya kita cetak representasi string dari stacknya, yang ini 5,3. Nah, selanjutnya kita pop atau kita hapus dan kembalikan elemen di atas stack, yaitu 3, sehingga seperti ini yang didapatkan 3. Nah, selanjutnya di sini kita lihat lagi untuk isEmpty, apakah stack ini empty. Nah, tadi sudah dihapus untuk 3-nya, dan berarti masih ada 5 di dalam stack, sehingga dikembalikan false karena memang stacknya tidak kosong. Nah, selanjutnya di sini ada top, kita tampilkan untuk mengembalikan elemen di atas stack tanpa menghapusnya. Didapatkan 5. Nah, baik, selanjutnya di sini analyzing the array based stack implementation. Jadi kita akan menganalisis implementasi dari stack berbasis array. Nah, jadi di sini ada implementasi dari fungsi top, isEmpty dan juga len menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuknya. Nah, di O1 ini untuk push dan juga pop itu adalah batas dimortisasi, namun bisa jadi ON dalam kasus terburuk ketika operasi menyebabkan list mengubah ukuran array internalnya. Nah, selanjutnya di sini untuk penggunaan ruang itu untuk stack adalah ON. Nah, dalam praktiknya akan lebih efisien jika
membuat list panjang awal n daripada memulai dengan list kosong dan menambahkan n item, meskipun kedua pendekatan itu berjalan dalam waktu on. Nah, jadi dapat kita lihat ada operation dan running time-nya. Ini dapat kita lihat dari kinerja implementasi dari stack berbasis array. Nah, selanjutnya ini ada reversing data using a stack. Jadi kita akan mengembalikan data menggunakan stack. Nah, sebagai konsekuensi dari LEFO protokol, yang mana stack ini dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan data urutan atau data sequence. Nah, sebagai example, sebagai contoh itu seperti mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik, kemudian selanjutnya juga mengembalikan elemen list menggunakan stack, dan juga membalik urutan elemen mana disimpan dalam suatu stack. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi saya akan coba tuliskan contohnya. Baik, jadi saya akan menuliskan contohnya di sini. Nah, sebelum itu saya buat dulu file baru karena saya akan import saja untuk array stack-nya. Nah, baik, jadi saya akan tuliskan contohnya di sini.
Nah, baik, jadi ini merupakan contohnya. Nah, itu merupakan contoh dari reversing data using a stack. Nah, di sini dapat kita lihat kita mengimpor array stack dari stdata, yang mana stdata itu yang ini tadi. Nah, kemudian selanjutnya mendefinisikan fungsi reverse file yang menerima satu argumen, yaitu file name. Nah, selanjutnya di sini kita buat instance dari array stack. Nah, kita buat instance dari array stack dengan nama S yang akan digunakan untuk menyimpan baris-baris dari file. Nah, selanjutnya di sini kita buka dan baca file asli. Nah, jadi ini pertama kita akan membuka file dengan nama file name dalam mode baca. Nah, selanjutnya mengiterasi setiap baris dalam file. Nah, kemudian menghapus karakter new line dari akhir baris dan menambahkan baris tersebut ke stack S. Dan selanjutnya kita menutup file setelah semua baris itu dibaca dan dimasukkan ke stack. Nah, selanjutnya di sini kita membuka file lalu menulis ulang dengan urutan terbalik. Nah, jadi di sini dapat kita lihat, yang pertama itu kita akan membuka file dengan nama file name dalam mode tulis atau write yang akan menimpa isi file aslinya. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat selama stack itu tidak kosong, maka akan terus dilakukan operasi untuk ini, yaitu menghapus elemen teratas dari stack dan menuliskannya kembali ke file. Kemudian menambahkan karakter new line di akhir setiap barisnya. Nah, setelah itu kita akan tutup file setelah semua baris itu dituliskan kembali ke dalam urutan terbalik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat dan juga menulis file in.txt, yang mana di sini kita akan membuka atau kita akan membuat sebuah file bernama in.txt dalam mode tulis. Nah, selanjutnya kita menuliskan string dengan I'm going home diikuti dengan karakter new line ke filenya. Kemudian juga kita menuliskan string today is holiday ke file. Nah, setelah itu kita tutup file setelah penulisannya selesai. Nah, selanjutnya di sini kita panggil fungsi reverse file. Jadi fungsi ini itu dengan argumen in.txt akan membalikan urutan baris dalam file tersebut. Nah, jadi ketika kita jalankan ini, itu akan tampil file in.txt seperti ini. Sebelumnya kita lihat pada stdata2 ini itu penulisannya I'm going home, kemudian diikuti di bawahnya lagi today is holiday. Nah, namun ketika kita menggunakan fungsi reverse ini, dia akan membalikan isi dari filenya, jadinya today is holiday dan I'm going home. Nah, jadi ini berarti bahwa fungsi reverse itu berhasil membalikan urutan baris dalam file teks dengan menggunakan stack sebagai struktur data sementaranya. Nah, baik, selanjutnya di sini missing parenthesis. Nah, jadi kita akan melakukan pemindaian kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan stack S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita akan menekan simbol itu ke S. Nah, selanjutnya setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita akan memunculkan simbol dari stack S dengan asumsi S ini tidak kosong dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Nah, jika kita mencapai akhir ekspresi dan stacknya kosong, maka ekspresi aslinya itu sudah cocok.
Nah, jadi ekspresi yang memiliki n karakter akan menghasilkan n panggilan push dan n panggilan ke pop, yang mana panggilan ini dijalankan dalam waktu on. Nah, selanjutnya untuk pemilihan pembatas yang mungkin memiliki urutan tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah ini. C in leftly, rightly, dot index C. Nah, untuk contohnya seperti ini. Saya akan tuliskan contohnya di sini.
Nah, baik, jadi ini merupakan contohnya. Ini merupakan contoh dari matching parenthesis. Nah, di sini dapat kita lihat kita mempunyai fungsi isMatch. Sebelum itu di sini saya mengimpor array stack dari stdata. Nah, jadi di sini untuk fungsi isMatch ini akan menerima satu argumen yaitu expr yang merupakan string yang mengandung ekspresi matematika. Nah, selanjutnya di sini kita inisialisasi variabel dan juga stack. Yaitu ada lefty yang mana ini string yang berisi semua karakter kurung kiri, dan righty. Ini string yang berisi semua karakter kurung kanan dalam urutan yang sesuai dengan lefty. Nah, selanjutnya di sini untuk sama dengan array stack ini kita membuat instance dari array stack untuk digunakan sebagai stacknya. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan iterasi. Nah, jadi pertama-tama kita akan mengiterasi setiap karakter C dalam string expr ini. Nah, jika karakter C ini adalah kurung kiri atau terdapat dalam lefty, maka tambahkan karakter tersebut ke stack dengan s.push. Nah, selanjutnya jika karakter C ini adalah kurung kanan atau terdapat dalam righty, maka jika stacknya kosong artinya ada kurung kanan yang tidak memiliki pasangan kurung kiri, sehingga kembalikan false. Nah, jika kurung kanan saat ini tidak cocok dengan kurung kiri yang terakhir ditambahkan atau pop dari stack, maka kembalikan juga false. Nah, setelah iterasi, jika stacknya kosong setelah iterasi artinya semua kurung cocok dan seimbang, sehingga dikembalikan true. Nah, jika tidak akan dikembalikan false. Nah, di sini dapat kita lihat untuk pengujiannya. Jadi di sini kita punya ekspresi yang memiliki kurung yang tidak seimbang atau tidak cocok, sehingga ini akan dikembalikan false. Dapat kita lihat di sini tidak seimbang dengan yang ini. Nah, kemudian untuk ekspresi kedua di sini kita memiliki kurung yang seimbang dan juga cocok, sehingga dia akan mengembalikan true seperti ini. Nah, baik, selanjutnya itu matching text in a markup language. Jadi kita akan mencocokkan tag dalam bahasa markup. Nah, jadi kode yang bersebelahan menunjukkan penggunaan dari stack dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Jadi saya akan langsung tuliskan contohnya.
Baik, jadi seperti ini contohnya dari matching text in a markup language. Nah, di sini kita memiliki fungsi untuk memeriksa keseimbangan tag HTML dalam string raw. Nah, pertama-tama di sini kita membuat instance dari array stack. Yang kemudian kita menemukan posisi pertama dari karakter ini. Nah, selanjutnya kita melakukan iterasi selama ada karakter ini tadi dalam raw. Jadi kita menemukan posisi karakter ini yang menutup tag. Nah, selanjutnya jika karakter itu tidak ditemukan, maka ada tag yang tidak valid. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita mengambil nama tag atau mengabaikan atribut. Nah, selanjutnya jika tag bukan penutup, maka ditambahkan ke stack. Nah, selanjutnya di sini ada else. Jadi jika tag adalah penutup, lakukan pengecekan lagi. Yang mana di sini jika stacknya kosong, tidak ada yang dapat dicocokkan dengan tag penutup, maka kembalikan false. Dan jika tag penutup ini tidak cocok dengan tag pembuka di stack, kembalikan juga false. Nah, selanjutnya kita akan temukan tag berikutnya. Nah, selanjutnya di sini setelah iterasi selesai, pastikan stack kosong. Nah, jika stack kosong, semua tag seimbang, maka kembalikan true. Nah, jika tidak, kembalikan false. Nah, selanjutnya di sini contohnya implementasi akan diperiksa. Jadi di sini kita punya string yang berisi HTML yang akan diperiksa. Nah, kemudian kita akan panggil fungsi isMatch HTML dengan HTML content dan kita akan cetak hasilnya. Di sini kita dapatkan true untuk hasilnya. Nah, jadi fungsi isMatch HTML ini akan mengembalikan true jika semua tag dalam HTML content ini seimbang dan cocok. Jika ada tag yang tidak cocok atau tidak seimbang, fungsinya akan mengembalikan false. Nah, untuk contohnya ini, jadi semuanya sudah seimbang dan cocok, maka dikembalikan true. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait dengan stacks. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.